Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kakak ingin berterima kasih dulu kepada adik-adik semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan memperkenalkan diri dahulu, ya kan? Belum pada kenal nih kan semua? Belum. Ya udah. Kan ada pepatah bilang kalau tak kenal maka tak Sayang. Nah, jadi ada baiknya kita sayang-sayangan dulu. Oke? Dimulai dari kakak, ya. Baik, nama kakak di Ajeng Tri Utami, biasa dipanggil Ajeng. Kakak salah satu mahasiswa di UINSU, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Selanjutnya, abang ini silakan perkenalkan. Saya Taufik Idris Nasution, umur 14 tahun. Biasa dipanggil Taufik atau Idris. atau Idris. Taufik ya, berarti hari ini kita manggil dia Taufik. Selanjutnya, abang ini Nama Rafa Dwi Ardiansa, umur 13 tahun. biasa dipanggil siapa? Rafa. Apa namanya? Selanjutnya, abang ini Nama saya Afatan, biasa dipanggil Patan, umur saya 13 tahun. Patan. Selanjutnya, kakak Ibutan suaranya. ini Nama saya Aisyah Pasregar, biasa dipanggil Ica, umur saya 13 tahun. Ica. Selanjutnya, kakak Nama saya Alia Rita Hindiani, biasa dipanggil Indri, umur 14 tahun. Indri. Selanjutnya, kakak ini Nama saya Awalia Nurfadila, biasa dipanggil Gila, umur saya 13 tahun. Nama saya Syakira Amanda Nasution, umur saya 13 tahun. Nah, dipanggil nama saya Manda. Nanda. Selanjutnya, Nama saya Vita Juliani, dipanggil Vika, umur 14 tahun. 14 tahun. Namanya Pika. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua, kalian sudah tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Tahu Kak? Oke. Nah, baik, sekarang kakak akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang berdinamika yang terdiri dari 8 sampai 12 orang. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini untuk menambah wawasan atau informasi bagi adik-adik semua yang belum mengetahuinya atau belum mendapatkannya di sekolah maupun di masyarakat. BKP ini juga bertujuan untuk membuat adik-adik semua itu berani berbicara di depan orang banyak. Sampai sini paham? Paham. Baik. Baik, adapun tata cara yang ada dalam bimbingan Iya. kelompok hari ini, yang pertama, kita harus duduknya melingkar seperti sekarang. Yang kedua, jika ingin mengemukakan pendapat nanti, ada baiknya harap mengangkat tangannya, ya kan? Terus yang ketiga, kakak akan mempersilahkan kalian untuk memberi pendapat atau gagasan yang ingin kalian sampaikan. Sampai sini paham? Paham. Baik. Adapun norma-norma yang harus ditaati atau diturutin dalam bimbingan kelompok hari ini, yang pertama itu adik-adik harus aktif dalam acara bimbingan kelompok ini. Yang kedua harus secara sukarela memberikan gagasan atau pendapatnya. Paham? Dan yang terakhir, jika ada sesuatu yang bersifat pribadi yang akan disampaikan nanti, ada baiknya adik-adik mohon untuk merahasiakannya. Sampai sini paham? Paham. Jadi kalian semua harus mematuhi norma-norma tersebut. Paham? Paham. Udah siap ini semuanya? Ya. Baik. Adapun topik tugas dalam bimbingan kelompok kita hari ini yaitu tentang pergaulan bebas. Nah, jadi topik ini tuh penting untuk dibahas. Kenapa? Karena di umur kalian sekarang ini saatnya kalian memilih mana yang baik untuk diri kalian dan mana yang buruk. Nah, sekarang kakak ingin bertanya, siapa yang di sini tahu apa itu pergaulan bebas? Katakan, ya, Indri. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak melampaui batas. Ya. Jadi kata teman kita, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang melampaui batas. Mantap.
Nah, ada yang bisa kasih tahu nggak contohnya apa? Oke, silakan Ica. Contohnya seperti merokok, mabuk-mabukan, dan bermain sampai larut malam. Menurut teman kita, contoh dari pergaulan bebas yang pertama merokok, yang kedua mabuk-mabukan, yang ketiga bermain terlalu larut malam. Nah, sekarang kakak ingin bertanya lagi, siapa yang terkena dampak dari pergaulan bebas ini? Iya, silakan Manda. Dampak itu adalah orang remaja. Menurut teman kita, yang terkena dampak dari pergaulan bebas ini biasanya adalah remaja. Kenapa remaja? Karena remaja itu rasa ingin tahunya itu lebih besar. Dan pada masa-masa remaja seperti kalian ini, kalian sedang mencari jati diri kalian. Makanya itu kalian sering mencontoh perilaku atau tindakan dari lingkungan sekitar kalian. Sampai sini paham? Oke, pertanyaan selanjutnya, di mana biasanya pergaulan bebas ini terjadi? Ayo, angkat tangannya siapa yang ingin menjawab? Oke, Patan duluan, di mana? Di warnet. Kalau Dila? Di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar, baik. Berarti dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas ini sering terjadi di warnet sama di lingkungan sekitar kita. Ya. Mengapa di warnet? Karena di warnet itu identik dengan teknologi. Nah, di dalam teknologi itu kalian bisa men-searching atau mencari apapun secara gampang. Nah, karena itu di warnet itu banyak hal-hal yang negatif. Oke, nah selanjutnya kakak ingin bertanya lagi, dampak dari pergaulan bebas ini apa? Yang bisa angkat tangannya? Ya, silakan Pika. Jadi dampaknya dapat menimbulkan penyakit. Ya, ada lagi yang ingin mengasih? Apa Rafa? Lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, silakan Rafa. Apa dampaknya? Emosi jadi meluap. Berarti emosi jadi meluap. Selanjutnya ada lagi? Ya, silakan Taufik. Waktu jadi tidak teratur. Waktu jadi tidak teratur. Nah, dapat disimpulkan bahwa dampak dari pergaulan bebas ini yang pertama menyebabkan penyakit. Yang kedua, emosi jadi meluap. Yang ketiga ada waktu tidak teratur. Kenapa bisa begitu? Karena dari dampak pergaulan bebas ini menimbulkan penyakit karena bermain terlalu sering sampai larut malam. Yang kedua ada emosi jadi meluap. Jadi kalian itu pinginnya marah-marah terus. Dan yang ketiga ada waktu tidak menjadi teratur. Kenapa? Karena kalian berpikir waktu kalian itu untuk bersenang-senang aja, nggak ingat belajar, nggak ingat apapun. Jadi kan banyak menghasilkan hal-hal negatif kan? Ya kan? Sampai sini paham? Paham. Oke, selanjutnya ingin bertanya lagi, apa solusi dari pergaulan bebas ini? Ada yang tahu? Ya, silakan Ica. Solusinya yang memperdalam ilmu agama. Solusinya lebih memperdalam ilmu agama. Ya, ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaannya? Dapat disimpulkan bahwa solusi dari pergaulan bebas ini ialah dengan kita memperdalam ilmu agama. Karena dengan memperdalam ilmu agama kita lebih tahu apa-apa saja yang harus kita hindari dan apa-apa saja yang harus kita jalani. Sampai sini sudah paham? Baik. Oke. Nah, sekarang untuk kita main games dulu ya. Nah, ya. Oke. Gamesnya gini. Topik harus nyebutin nama kakak, ya kan? Misalnya kakak ini, nama saya Ajeng. Terus kakak bilang, kakak uper ke Topik, gini. Topik harus nyebutin nama kakak Ajeng Topik. Baru Topik pukul lagi tangan si Rafa. Topik bilang Ajeng Topik Rafa. Selanjutnya kayak gitu. Ngerti? Oke. Nggak usah. Oke. Kita mulai ya sekarang. Ajeng. Ajeng Topik. Ajeng Topik Rafa. Ajeng Topik Rafa Patan. Ajeng Topik Rapa Patan Ica. Ajeng Topik Rafa Patan Ica Indri. Ajeng Topik Rapa Patan Ica Indri Dila. Ajeng Topik Rafa Patan Ica Kak Indri. Ajeng Topik Rafa Patan Ica Kak Indri Dila Manda. Ajeng Topik Rapa Patan Ica Indri Dira Manda. Di.
Jadi udah pada kenal ini semua kan? Baik, tibalah kita di ujung pengakhiran dalam bimbingan kelompok yang kita jalani sekarang. Jadi kakak mohon untuk adik-adik sekalian, beberapa dari kalian berikan kesan dan pesannya. Siapa yang dapat memberikan? Nah, kakak persilahkan bagi kalian yang ingin memberikan kesan dan pesannya, silakan angkat tangan. Ya, silakan Taufik. Pesan saya menambah wawasan. Kesannya dalam mengikuti bimbingan kelompok hari ini menambah wawasan. Ada yang lain? Ya, silakan Ica. Pesan saya adalah semoga saya bisa mengikuti bimbingan belajar ini lagi. Pesannya semoga Ica bisa mengikuti bimbingan kelompok ini lagi. Oke, ada lagi? Terima kasih kakak ucapkan kepada kalian yang telah meluangkan waktunya pada hari ini mengikuti bimbingan kelompok. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat menambah wawasan kalian, melatih keberanian diri kalian. Ya? Ya. Ada baiknya sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kakak ucapkan. Kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita